Halo Bapak Ibu Mitra Sinergi, apa kabar? Kali ini saya sudah terhubung dengan beberapa leader berarti ya, beberapa leader dari Tangerang. Itu ada dari jaringan atau dari kediamannya Bapak Ustadz Jangkrik. Sepertinya sudah terhubung ya. Oke, halo Pak. Halo Apa Pak, kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Baik ya Pak ya? Baik, Alhamdulillah. Oke. Ini kita mau ngobrol-ngobrol nih Pak. Udah lama kan kita udah nggak ngobrol-ngobrol dari sejak Sinergi Show Pak. Sebelumnya minal izin wal faizin dulu Pak. Mohon maaf lahir dan batin. Sama Pak, minal aidin juga Pak. Kita dari segenap kru Sinergi TV tentunya. Gimana Oke Pak? Pak, dengar-dengar ini lagi rame-rame nih Pak. Alhamdulillah Di lagi situ. ada silaturahmi kunjungan masih suasana lebaran. Sekali lagi kita memanfaatkan untuk konsolidasi sesama leader. Berbagi Oke. pengalaman. Ada siapa aja Pak? Boleh diperkenalkan dulu nggak Pak Oh, satu-satu? boleh boleh. Di sini kebetulan ada Bapak Ustadz Tommy. Siapa Pak? Bapak Ustadz Tommy, Gus Tommy. Oh, Pak Ustadz Bustomi. Halo Pak. Alhamdulillah beliau posisinya director. Di sini juga ada salah satu leader saya dari Caringin, bisa datang. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam Pak. Salam kenal. Director, alhamdulillah. Siapa Pak namanya? Bapak Ustadz Atang, Tatang. Tatang. Pak Ustadz Tatang. Oke. Salam kenal Pak. Di sini ada juga Halo. Ustadz Saiful. Ya, Gitu. pesan saya Ustadz Saiful. Salam kenal Pak. Ya, salam kenal. Ini baru alhamdulillah lagi berproses. Di sini juga ada Bapak Amil Jumadi, mitra saya, alhamdulillah stokis dari Kelapa Ambil. Dua. Dan di sini ada leader tertinggi, boleh disapa tertinggi nih Ustadz Kodel atau disebut Ade Macan. Assalamualaikum. Oke. Waalaikumsalam. Halo Pak Ade Macan. Pak Ade Macan. Mudah-mudahan jaringannya seperti perkembangannya seperti namanya Macan. Gitu. Macan ya Pak ya. Ya, tapi pasti. Keren ya, Pak. Gimana Pak? Itu udah semua ya Pak? 5 orang berarti ya? 6 orang. Ada 5 orang, 6 orang dengan saya. Dengan Bapak ya, oke. Ini kita ngobrol-ngobrol mungkin dari siapa dulu nih, Pak Jangkrik dulu ya, Pak Ustadz Jangkrik dulu lah ya, sebagai gedung paling tinggi, asik. Enggak lah, bukan saya yang tertinggi Pak. Siapa Pak? Yang tadi, Pak Ade Macan? Bukan? Pak Ade Macan maksudnya dia level 2 saya. Kalau yang tertinggi kan di atas saya ada Pak Haji Suripto. Oh iya, maksudnya di situ. Siap. Berarti Pak, sama Pak Ustadz Jangkrik dulu ya Pak ya? Boleh, siap. Coba kita ngobrol-ngobrol sebentar aja Pak. Nah, ini kan sebentar lagi kita ada momen-momen nih di masa sekarang kan bulan Mei, berarti sebentar lagi bulan Juni nih Pak. Betul. Tahu dong berarti ada cut off. Oh, tahu Pak, tahu. Tahu Mengenai ya, Pak MP. ya? Nah, soal MP21 nih Pak. Kira-kira tanggapan atau respon dari Bapak dan juga khususnya dari jaringan Bapak itu tentang MP21 gimana sih Pak? Alhamdulillah menyambut atau menyikapi MP21 ini semarak luar biasa, ada semangat baru, sambutannya bagus, baik, positif. Artinya kami semua percaya dengan perusahaan, apapun yang perusahaan keluarkan pasti untuk kemajuan dan kebaikan bersama. Insyaallah dengan adanya cut point mulai berlaku tanggal 1 Juni kalau nggak salah Pak ya. Ya. Itu justru memudahkan leader bekerja secara real ya, omset juga jadi real, jadi tidak ada penumpukan poin di bawah. Oke, berarti udah siap ya Pak menjelang cut off ini di tanggal 1 Juni? Sangat siap, semangat baru, pokoknya mah gempur terus. Sangat siap. Terus. Oke, soal sosialisasi kemarin Pak, Bapak ikut juga, sebelumnya nonton juga Pak, sosialisasi online yang di YouTube Sinergi TV. Anda semua mengikuti, saya kasih informasinya, saya juga kasih linknya, ada beberapa informasi lewat online di Sinergi TV kan, mereka semua mengikuti, ada yang tidak mengikuti mungkin nggak ada paket, bisa di downloadkan videonya atau kita sampaikan secara offline. Oke, terus juga Bapak ikut juga di sosialisasi offline
di Ikut. Tangerang ya Pak ya kalau nggak salah. Ikut ya. Di situ pembicaranya Bapak Ustadz Yuyu, leader yang luar biasa. LSN ada juga Pak Sulaiman, alhamdulillah kemarin ketemu, menyampaikan dengan Ketemu juga ya Pak ya, Pak Agus ya. ya, menyampaikan dengan begitu gamblang, jelas. Pokoknya insya Allah kita bisa mencerna dengan baik, ditambah dengan penjelasan di online di Sinergi TV. Pokoknya sudah di sini semua Pak. Tinggal eksekusi. Oke. Berarti semuanya dari keseluruhan tentang MP21 ini Bapak dan juga jaringan udah di luar kepala berarti ya Pak ya, udah ingat semua, udah paham semua ya Pak ya. Insya Atau Allah. ada yang masih belum? Insya Allah, cuman dari semua, kalau bicara semua jaringan ya tidak semuanya, malah kan banyak orang yang mungkin belum terjangkau, belum tersampaikan, juga ada yang lokasinya agak sedikit jauh, perlu waktu lah. Ya makanya situasi Lebaran ini bisa kita manfaatkan untuk lebih menyampaikan apa-apa saja yang mereka belum paham gitu, tentang MP21 ini. Sambil silaturahmi momennya pas ya Pak ya. Betul, momennya pas, sambil silaturahmi, sambil ya kemarin ada sedikit salah paham, ada sedikit kecurigaan, itu bisa dibetulkan lewat MP21. Kita kasih informasi lewat silaturahmi, semangat baru, mitra baru, sistem baru, insya Allah omset juga harus baru. Amin. Amin. Nah ini Pak, soal perubahan ini kan ngomongin perubahan ya Pak ya, perubahan sistem MP21 ini. Kalau dari Bapak sendiri pribadi, atau ya dari Bapak dulu deh, karena ada beberapa leader yang lain nanti saya tanya juga nih Pak ya. Melihat perubahan ini sesuatu perubahan yang sangat besar, jadi sangat deltanya sangat lebar atau biasa aja gitu Pak? Cukup sistem. Oke. Jadi satunya kan bonus konsistensi kan ada. Ya konsistensi. Ya dengan adanya cut off point juga itu sangat membantu bagi kami, sangat membantu, karena beberapa bulan kesini memang ada beberapa mitra yang prosesnya belum selesai, sehingga dia melakukan penumpukan poin, itu menyulitkan leader sebetulnya. Nah dengan adanya MP21 itu ada cut off point, itu menurut kami di sini yang memudahkan leader, jadi omset jadi real. Berapapun penjualannya, berapapun konsumsinya, berapapun mitra, kekuatan mitranya, itu akan terhitung secara real. Jadi, karena nggak ada penumpukan kan. Kalaupun ada yang tidak diinputkan, dia akan secara otomatis masuk ke ID card si stokis tersebut kan. Jadi perubahannya sangat memudahkan, memperlancar omset juga. Pokoknya tinggal eksekusi tadi. Kita alhamdulillah menerima dengan baik, karena ya semua yang dikeluarkan oleh manajemen, terutama MP21 itu perubahannya menurut saya menguntungkan bagi semua mitra, terutama leader lah. Oke. Berarti intinya perubahannya cukup besar dan juga diterima sebagai sebuah good news ya Pak ya, atau berita baik ya Pak ya. Sangat good news. Sangat good news. Oke, mantap Pak. Nah terkait ini Pak, terkait perubahan yang cukup besar, menurut Bapak nih, sepengalaman Bapak dalam melakukan, berarti kan kemarin saya ambil istilahnya dari Pak Agus, juru kampanye nih Pak. Betul. Nah sebagai juru kampanye atau penyampai lidah ke jaringan, seberapa effort sih Pak menurut Bapak? Kan ini perubahannya cukup ya, katanya cukup besar nih Pak ya. Nah itu seberapa capek atau seberapa effort, seberapa usaha yang harus Bapak lakukan gitu loh. Boleh diceritain nggak Pak? Kalau berbicara capek sih enggak ya, karena kita mencintai produk ini, mencintai pekerjaan ini, jadi nggak ada capeknya sih. Karena menurut saya mengenai MP21 itu bukan hanya sekedar LSN, bukan hanya sekedar leader, tapi ini kewajiban bersama yang merasa mereka sudah bergabung dengan PSI, harus kita sampaikan, terus duplikasikan sampai ke mitra yang paling bawah. Ini kewajiban bersama untuk duplikasi, menyampaikan perihal MP21 ini. Jadi kalau kerjasama, jadi nggak terasa capek Pak, karena kerjanya bareng-bareng. Tinggal kita sampaikan terus, nanti sampai juga ke mitra yang paling bawah. Jadi ya suka dukanya ada aja mitra yang, waduh kok tambah liur yuk, tambah rumit, ada. Dia nah itu gimana Pak, Bapak ngeresponnya? Ya karena dia ngomong rumit karena dia belum paham. Kalau kita ulang terus dari awal, kita jujur lagi benang kusutnya, yang antum bilang rumit itu di mana? Kalau antum bilang rumit dan cut off tuh katanya, itu kan saya jadi nggak bisa GM siluman. Siluman itu kan poin selama berapa bulan. Dia jadi ditumpuk dulu gitu ya.
Ya dia jadi GM 3 bulan sekali. Kalau sekarang kan saya nggak bisa, dia bilang. Saya sampaikan, Oke. nah, dengan begitu justru saya bilang, justru antum bisa melihat seberapa besar kekuatan antum dan di mana kelemahannya, letak kelemahan dari 5 itu kelihatan, saya bilang. Iya, Kalau iya. ingin dapat GM secara otomatis itu akan lebih mudah dengan cut point, dengan cut off tadi. Bayangkan aja kalau ada stokis di bawah kamu, dia nahan poin, ada 5 jaringan, yang 3 nginput, yang 2 tidak karena ditahan. Oke. Nah, kerepotan saya bilang. Tapi dengan begini, Iya. ini tinggal dikasih mudah semua. Andai kata pun kamu jadi GM 3 bulan sekali, itu akan lebih kecil dibanding yang UM yang bertahap terus bertahan, saya bilang. Iya. Sama Bertahan aja ya, konsisten. director dengan konsisten beda, saya bilang hasilnya. Kalau yang 3 bulan sekali itu kecil, saya bilang, karena nggak ada konsistensi, tidak ada apa namanya, outpoint juga tidak terhitung, nanti juga nggak ada yang penjualan. Kalau belanja terus penumpukannya di stokis NT itu, saya bilang Dia nerima ya Pak ya? saya menjelaskannya sambil ngopi. Kalau nggak sambil ngopi kayaknya nggak connect, Pak. Berat gitu ya Pak ya? Berat, sambil ngopi berat. Berarti intinya sudah disampaikan dan poinnya adalah diceritain ya Pak ya? Maksudnya Diceritain. kebingungan itu justru Ya. kita kasih tahu atau disebutnya edukasi ya Pak ya? Saya ada cerita dari leader saya, orang Bogor Kabupaten. Ada di situ Pak? Oh bukan di situ? Orangnya tidak ada di sini. Jadi kebetulan Oke. dia Gimana punya mitranya itu Oke. anti dengan handphone. Dia bisa dia anti teknologi lah. Nah itu yang Iya. itu yang sulit. Karena semenjak MP14 beralih Delta ke MP21 itu memang dari awal juga anti dengan alat seperti itu. Saya cukup konsumsi, saya dukung produk Muslim ini dengan cara konsumsi aja. Cuman untuk haknya sementara masih dikendalikan sama leadernya. Itu kesulitan tuh saya menyampaikan itu sulit memang karena dia tidak punya alat. Oke. Ya. Jadi ada ya artinya juga mungkin ada beberapa juga yang seperti itu di tempat lain ya Pak ya? Ya ada yang memang dia teknologinya tidak anti lah dengan alat-alat teknologi. Nah itu kan repot itu. Saya mau masuk lewat mana? Bingung saya. Apapun mitra untuk memahamkan sistem itu, kalau kitanya sungguh-sungguh ada aja celah, pasti akan ada celah. Asal kitanya jangan berhenti di situ, terus cari celah. Iya. Tetap berusaha intinya Pak ya? Iya, terus duplikasi. Karena ini sesuatu yang bagus ya, kalau tidak diusahakan ini sebenarnya jadi aneh ya Pak ya. Kalau sesuatu yang bagus tapi yang begitu saya jelaskan MP21 dia menolak. Waduh, pusing saya, dia bilang kalau cut off point itu nanti repot. Nih salah satu. Coba Pak, boleh saya ngobrol nih Pak, personal nih sama Bapak. Itu apa tadi Pak namanya? Bapak Ustadz Tommy. Oke. Nah Pak, tadi kan kita udah ngobrol, pasti Bapak juga udah sedikit dengar lah ya tadi, karena ada satu ruangan dengan Pak Jangkrik, Pak Ustadz Jangkrik. Nah ini masih sama nih Pak, terkait tentang sosialisasi MP21 di mana tanggal 1 Juni nanti kita akan melakukan cut off. Siap. Nah, mungkin tadi pertanyaannya udah Bapak dengar, nah saya pengen beda nih buat ke Bapak. Bapak tahu nggak tentang arti konsistensi Pak? Konsistensi, ya konsisten Pak. Terkait dengan MP21. Iya. Bapak tahu kan ya di MP21 ada rumus baru atau ada sistem baru yang dimana situ ditambahkan konsistensi, nilai konsistensi atau bonus konsistensi. Iya. Itu paham ya Pak ya Bapak ya? Paham, alhamdulillah saya punya leader yang cukup alhamdulillah andal dalam penyampaian. Ya Ustadz Jangkrik ini, jadi untuk yang ada MP21 itu yang tadi Bapak tanyakan masalah konsistensi, alhamdulillah dapat dimengerti Pak. Oke, berarti Bapak menerima nih, maksudnya tanggapan Bapak atau respon Bapak tentang adanya konsistensi ini gimana Pak? Ya sangat menerima Pak, justru sebenarnya secara keseluruhan MP21 ini sebenarnya ya salah satunya saya orang yang sangat menunggu terobosan dari perusahaan. Ya karena untuk dalam berapa bulan ke belakang banyak mitra yang mati enggan itu gimana ya? Mati suri lah gitu. Oke. Mati nggak mau hidup itu
Pokoknya gitulah, mati suri karena mungkin ya dengan banyak hal yang mungkin selama ini kita tahu karena ada pandemi lah, ada banyak halangan. Jadi dengan adanya MP21 ini saya pribadi merasakan alhamdulillah ada terobosan baru gitu, sehingga bisa disampaikan kepada mitra yang tadinya mati suri itu bisa hidup lagi gitu, Pak. Oh, jadi akhirnya bergairah lagi nih Pak yang mati suri ini, Pak. Alhamdulillah dengan adanya ini bergairah lagi gitu. Oke. Ya salah satunya itu dengan bonus-bonus yang konsistensi apa gitu. Jadi kan ada harapan mitra yang siap berkonsisten, jadi ada bonusnya gitu, Pak. Oke. Jadi memang ini ditunggu-tunggu sih ya sebenarnya Pak di jaringan Bapak ya. Iya, karena ya ini aja Pak, saya itu termasuk orang yang down. Yang down. Oke, kenapa tuh Pak? Itu termasuk orang yang down. Saya sering konsultasi ke Ustadz Jangkrik ya karena masih kita di MP14. Jadi Ustadz Jangkrik juga ada terobosan yang bagus gitu sebenarnya, cuman ya kasih semangat aja, kita terus aja bersinergi terus aja. Tapi dengan adanya MP21 ini, waduh luar biasa. Ustadz Jangkrik menggebu-gebu dengan adanya MP21 ini. Alhamdulillah ini termasuk yang mitra-mitra yang di sini juga leader-leader di sini sangat menyambut baik dengan adanya MP21 ini. Mantap Pak. Alhamdulillah. Berarti ketika cut off dimulai, bulan depannya lagi Bapak udah siap jadi ini apa Pak? Sekarang posisinya apa sih Pak? Posisi mungkin saya kemarin direktur Pak. Cuman untuk bulan yang kemarin saya nggak nyampe itu. Ya karena itu yang ada mitra stokis yang mengendapkan poinnya itu. Mengendapkan ya, oke. Jadi kan ada ini rasa baku gitu. Berarti nanti bulan depan setelah cut off di Juni, berarti di Juli comeback nih Pak ya, jadi director lagi nih Pak ya. PSD bintang 3 Pak, insya Allah. Wih, mantap. Oke Pak Ustadz Bustomi, terima kasih. Sama-sama Pak, sama-sama. Boleh dioper nggak Pak ke leader yang lain nih Pak? Oke, Pak Ade Macan nih kayaknya udah meraung-raung nih Pak. Ya Pak, Assalamualaikum. Perkenalkan nama saya Saiful. Pak Ustadz Saiful ya? Ya. Oke Pak. Gimana Pak kabarnya? Sehat? Alhamdulillah baik, bekhair. Baik ya Pak ya. Ini di kediaman Pak Ustadz Jangkrik nih Pak ya? Ya, lagi silaturahmi nih di kediaman Bapak Ustadz Jangkrik. Nginep atau cuma 1 hari aja Pak? Cuma 1 hari aja, gitu. Oke. Sambil belanja. Sambil belanja. Oke. Ini saya punya pertanyaan yang agak melenceng dikit ya Pak. Ya Pak. Saya mau nanya, di sana suguhannya apa Pak? Suguhannya alhamdulillah ada dodol lapis gitu. Terus kue rangining kalau Bandung ya, ranginan. Ranginan Bandung ranginan. Oh, ranginan. Ya, ada kue nastar gitu. Oke. Ini sayangnya nggak ada kopi Turki ini, Pak. Wah. Jadi satu lagi Pak. Siap. Satu lagi yang saya pengen tahu Pak, ada jangkrik goreng apa katanya waktu itu pengen disuguhinnya kalau Sinergi TV datang ke sana jangkrik goreng katanya. Ada nggak Pak? Ada jangkrik goreng itu khusus buat member-member yang udah ini pasif. Kalau saya supaya gacor lagi dia Pak. Supaya nggak mati suri lagi ya kalau tadi Pak Ustadz bisa bilang ya. Iya. Kalau di sini khusus leader-leader yang antusias, semangat, pokoknya gempur, tempur, kompak, pokoknya Pak. Oke, mantap. Nah, Pak ini masih sama nih Pak, masih terkait MP21. Iya. Kan Bapak berarti yang menyampaikan ke Bapak ini Ustadz Jangkrik ya Pak ya? Iya. Selain itu Bapak nonton sosialisasi online-nya nggak Pak? Belum, cuma dikasih dikirim video secara offline aja. Mana? Oke, berarti nanti harus coba Pak, harus coba nonton Pak. Yap. Oke. Nah, menurut Bapak gimana nih? Bapak kan juga disampaikan sama Pak Ustadz Jangkrik. Berarti Bapak juga kan ada jaringan di bawah dong Pak?
Ada. Nah, Bapak menyampaikan itu ke jaringan Bapak, itu gimana Pak tanggapannya? Secara pribadi Bapak ini ya, jaringan Iya. Bapak sendiri ya? Ya, jaringan saya alhamdulillah setelah saya menyampaikan MP21 ada yang menolak, ada yang menerima gitu. Termasuk nih yang tadi Ustadz Bustom itu jaringan saya pribadi. Ya. Oh gitu. Berarti Satu Pak, tadi. Pak Ustadz Bustomi itu ada di jaringan Bapak ya Pak ya? Iya. Gitu. Oke. Itu downline. Downline-nya pinter, ini upline-nya ya gaptek. Tapi insya Allah atasan saya itu Ustadz Jangkrik gitu ya. Hayatul Oke. ilmi bimudal kotiha. Hidupnya ilmu itu harus diulang-ulang gitu. Diulang-ulang, iya mantap Pak. Berarti yang downline Bapak ini pinter, yang nyampeinnya juga Pak Ustadz Jangkrik yang benar-benar menggebu-gebu ya Pak ya? Iya, menggebu-gebu. Ya Jadi selalu akhirnya Bapak sendiri- setiap saya belanja ke PDM-nya Ustadz Jangkrik, saya terus dikasih motivasi. Walaupun kemarin mungkin ada COVID gitu kan, jaringan saya agak pasif. Insya Allah dengan adanya MP21 saya akan duplikasikan ke jaringan saya yang sudah tadi apa tuh mati suri. Oke. Apa? Tadi menarik soal konflik tuh Pak. Bapak sendiri punya konflik. Oke, mungkin sekarang saya tanya dulu sama dengan Pak Ustadz Jangkrik. Bapak pernah ada konflik nggak sama Pak Ustadz Jangkrik sendiri selama ini? Belum pernah. Iya, Belum pernah ya Pak ya? belum pernah. Kalau sama jaringan, Ya, paling antara jaringan biasa. Kalau antara jaringan ada aja di sana teman ketemu teman tapi beda jaringan gitu. Tetap biasalah itu mah. Tapi alhamdulillah sama-sama menyikapinya. Tapi alhamdulillah dengan saya punya leader yang luar biasa, yang sangat antusias gitu. Pak Ustadz Jangkrik selalu menyampaikan gitu. Bersinergi lah. oke, mantap Pak. Sama- Oke Pak, terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Boleh dioper ke yang lain Pak? Ya, Ustadz atas. Ustadz datang. Ini Pak leader saya yang salah satunya yang tadi saya bilang, beliau selama di TSI udah kebeli kaki palsu, alhamdulillah wasilah TSI, beliau juga Oke. kemajuan ekonomi, perubahan secara signifikan di ekonomi. Silahkan dikasih testimoninya. Assalamualaikum Pak. Pak siapa Pak? Waalaikumsalam. Dengan Pak siapa ini Pak? Saya Tatang tim Pancasona. Nama tim saya. Oh, oke, Tatang, Pak Tatang. Pak Tatang ya Pak ya? Ya. Oke. Nah ini tadi Pak dengar-dengar katanya Bapak kaki Bapak ada ini ya Pak ya, diamputasi berarti punten ya Pak? Ya benar Pak. Itu kapan Pak kejadiannya Pak? Kejadian itu waktu lagi pas SMP. Sekolah SMP. Oh pas SMP. Oke. Nah Pak baru sekarang kebeli kaki palsu tadi kata Pak. Iya, Ustadz Pak. Jangkrik. Kebelinya pas kapan Pak? Pas saya bergabung dengan TSI Pak. Pas Bapak menjalani bisnis di TSI dengan keadaan yang berkekurangan nih Pak ya, apalagi Iya. ada kekurangan fisik. Itu gimana Pak Bapak ngelakuin yang ngejalanin ya? Ya saya juga dulu pas pertama masuk itu saya juga diajak Pak Ustadz Jangkrik dengan keadaan saya juga nggak punya modal. Saya itu waktu diajak itu punya modal 100.000 rupiah Pak. Beli kartu 50.000. Punya modal cuma 100.000 rupiah. Iya Pak. Oke. Punya buat beli kartu 50.000 lagi buat beli sapu jagat Pak. Oke. Alhamdulillah dengan diajarkannya manajemen kita sedikit demi sedikit lama-lama menjadi bukit lah gitu Pak. Batangan saya buat iklan, buat jual. Oke. Nah pas ini Pak, pas Bapak menjalani bisnis di TSI, itu Bapak door to door juga Pak ke orang-orang. Iya, ke teman-teman, ke keluarga, kerabat-kerabat. Ya dengan modal segitu saya memberanikan diri
supaya saya bisa tambah maju lagi, dikarenakan usaha yang lain saya nggak bisa, kerja nggak Oke. bisa, ya saya berusaha di TSI. Saya berharap bisa menunjang kehidupan saya. Oke. Berarti dengan Ditambah- pokoknya dengan Apa Pak? Ditambah lanjut lagi, Pak. selalu disupport sama leader saya Pak Ustadz Jangkrik. Semangat. Oke, jadi intinya dengan kekurangan finansial bahkan sampai kekurangan fisik itu tidak menjadi halangan buat Bapak ya buat berkembang atau menjalankan bisnis di Sama TSI. sekali tidak. Semangat terus Pak. Ini semangat ya Pak ya, alhamdulillah. Nah Pak, tanggapan orang-orang nih Pak melihat Bapak, wah emang bisa nih, kan pasti ada pikiran yang kayak gitu, emang bisa dengan keadaan seperti ini menjalankan bisnis jaringan, ada nggak sih selintingan seperti itu? Aja Pak, ada yang ibaratnya mencemooh, ada yang ngeledek itulah, apa bisa lah. Ya kita bukti dengan cara membuktikannya aja. Kalau kita ngomong nggak bakal percaya, tapi dengan pembuktian saya bisa dapat gaji sekian dari TSI tiap bulannya. Bahkan saya beli Oke. kaki ini harga sekian lah. Saya Susah bisa ya, Pak? menyisihkan buat, kan ini juga penting Pak, buat saya jalan, buat saya naik motor. Iya. Karena sebelumnya pakai tongkat berarti ya Pak ya? Tongkat. Oke. Berarti intinya dengan apapun kekurangan kita tetap bisa kalau kita memang niatnya mau berkembang, mau maju bisa ya Pak ya. Sekarang Bisa. Bapak posisinya di mana Pak? Yang penting ada kemauan. Posisi apa? Apa? Apa Pak? Posisi Bapak sekarang apa Pak? Direktur. Udah director ya Pak ya? Ya. Oke, mantap Pak. Terima kasih Pak atas insight-nya, atas cerita-ceritanya nih Pak. Itu cukup kayaknya sih. Saya juga baru dapat gitu loh leader yang seperti ini. Menarik sih Pak ceritanya. Pak, MP21 nggak ditanya. Oke, Bapak sih mau ditanya nih MP21. Berarti nungguin dari tadi ya Pak ya? Maksudnya nanya sejarah aja. Gimana Pak? Menurut Bapak sekarang gini, nanti kan cut off nih. Ya. Tentunya dengan sosialisasi, sebenarnya sosialisasinya yang sangat maraton sekali ya Pak ya. Pak. Gimana tanggapan Bapak sama jaringan Bapak dengan adanya sosialisasi MP21 ini Pak? Saya sendiri sangat mendukung dengan adanya MP21. Kenapa Pak? Mendukungnya kenapa? Berarti kan kalau mendukung sekali ada sesuatu yang kurang di sebelumnya. Nah ini apa Pak? Boleh diceritain nggak? Dengan adanya MP21 nggak ada yang pengendapan poin, ya real poin itu naik. Oke, berarti sama ya Pak ya. Bapak juga mengalami masalah atau keresahan di mana poin-poin ini selalu diendapkan ya Pak ya, atau Iya, Pak. ditahan-tahan. Nah Pak, berarti setelah cut off terus poin tiap bulan ketemu bulan itu tidak boleh, atau poinnya selalu dipoinkan, tidak boleh diendapkan. Kira-kira jaringan Bapak udah seberapa siap Pak untuk menghadapi perubahan seperti itu? Ya ada sebagian yang merasa pusing lah, ada yang menerima. Oke Pak, terima kasih Pak. Ya Pak, terus juga Pak. Nah ini ada lagi nggak Pak di situ Pak? Boleh dioper dulu nggak Pak ke leader yang lain? Udah pada kabur, katanya takut ditanya sama Pak Pram. Lah ada, padahal saya mau nunggu Pak itu tuh yang raung-raung tadi Pak Ade Macan. Pak Ade pulang baru telepon istrinya. Dari jam 9 pagi di sini Pak, dari jam 9 pagi. Oke. Jam 9 pagi. Berarti ini udah pada pulang ya Pak ya? Udah, tinggal 4 orang lagi udah diwawancara semua. Dari wawancara semua. Oke. Nah Pak, kapan nih Pak nanti main lagi ke Bandung? Insya Allah secepatnya, karena nanti ada apa namanya rencana untuk ngurusin PDM 2 kecamatan itu, nanti segera launching, otomatis kan ke Bandung. Nanti kita kontak-kontak lah. Pak, nih saya di Bandung, kalau mau di interogasi dah.
Iya Pak, soalnya kemarin katanya Bapak ke Bandung nggak mampir dulu nih kantor kita ke sini. Kemarin kan belum punya nomor Sinergi TV. Dapat nomor itu dari semenjak lihat di Facebook aja. Dulu kan saya nggak punya Facebook. Pas lihat di Oke. Facebook ternyata ada juga tuh Sinergi TV. Saya komunikasi. Oh, Iya baru punya jadi nomornya. di situ awal Bapak komunikasi sama Sinergi TV ya Pak ya? Iya, Pak. Ketika kirim pesan yang cukup panjang itu ya Pak ya? Ini pesan sih, Nah ini, apa namanya mengurangi keresahannya sedikit Pak. Jadi ya kenapa? Maksudnya saya juga sedikit berpikir sih menyayangkan kenapa nggak Oke. satu haluan sih kita semua gitu kan akan jadi kekuatan besar lah kalau kita semua sinergi. Sebetulnya Oke. makna sinergi itu luas kalau kita perdalam oke, sebetulnya. oke, Cuman ada oke. beberapa ya mitra saya terutama lah, ada beberapa mitra saya pun kadang-kadang tidak begitu mengerti makna sinergi itu, dia kadang-kadang ya kurang begitu memahami sehingga terjadi gesekan antara jaringan saya dengan kesalahpahaman lah. Tapi kalau diajak ngopi masya Allah dia akan mengerti, akan memahami, menjaga, saling saling mendukung, saling support, saling menghargai lah intinya. Nah kalau terjadi di semua tim sebetulnya jadi kekuatan besar, Oke. kekuatan besar. Cuman yang sulit ditemukan titik temunya itu ya gimana ya? Apa fair nggak disebut di sini nih? Gini aja deh Pak, mungkin nanti kita bisa lanjutin ngobrol-ngobrol soal itu. Kita bisa Siap. bikin desain, Pak. Nah nanti pas ke Bandung nih Pak ya, kita bikin ya Pak ya. Insya Allah kalau panjang umur sehat siap terus. Siap. Apa kita Sinergi TV artinya saling bertukar informasi lah, kita saling ngambil hal yang baik. Saya juga nggak baik keseluruhan juga enggak. Ada aja saya juga bikin namanya proses. Saya juga pernah berpikiran kurang baik, saya juga pernah berstrategi kurang begitu. Saya juga pernah. Rasanya semua mitra pernah merasakan hal itu. Cuman ketika tahu itu kurang baik, di stop, jangan diulangi. Tinggal kita ikuti regulasi yang ada. Saya mengabarkan betapa pusingnya manajemen mengatur sistem yang sedemikian rapihnya. Kita tinggal ikuti saja. Kenapa harus Iya. sistem di dalam sistem segala ini itu ya, buat tidak konsen sebetulnya. Jadi tinggal semi watona apa yang dikeluarkan tinggal kita ikuti, sebetulnya itu aja sih poinnya. Iya. Ya biar menciptakan lingkungan yang lebih sehat dan lebih kondusif sih ya Pak ya. Betul, kondusif secara intern, secara internal. Kita fokus kepada kompetitor kita, akhirnya mana yang harus kita lawan secara artinya di garis bawah ya, lawan itu maksudnya bersaing secara profesional lah. Ayo kita adu produk kita gitu dengan peluang bisnisnya ya kan profesional dong. Kita fokus ke arah sana nantinya kalau sudah sinergi, seperti namanya Sinergi TV. Iya. Oke. Mantap Pak. Nah ini daripada sepertinya kita kalau ngobrolin semua di sini kayaknya kurang afdol nih Pak. Mending kita ketemu langsung deh Pak ya. Allah. Biar lebih enak lagi ngobrolnya. Ya Karena sebelum berhujung ditutup, waktu nih Pak. kayaknya udah mau ditutup. Iya, iya. Saya juga mohon maaf Iya. batin kepada seluruh Oke. saya sih yang mungkin mengenal saya belum dalam ataupun belum kenal ataupun Iya, yang sudah iya. kenal, saya juga mohon maaf kalau ada salah-salah kata, Wah. ada aku saya mohon Iya. dimaafkan. Minta ikhlas ridhonya dimaafkan lah karena saya juga manusia, takut ada salah. Iya. Iya. Harus kenal sih sama Pak Ustadz Jangkrik itu kayak gimana. Oke Pak, sebelum tutup terkait MP21 nih Pak, coba satu kata berapa? Satu kalimat atau maksudnya pesan-pesan buat para mitra tentang terkait MP21 ini gimana Pak? Pesan dan kesan untuk mitra, pesan implisit apa gimana nih? Bebas Pak, mau implisit mau ini, tapi yang penting yang pasti memotivasi dan mengencourage atau meyakinkan bahwa ini tuh sebuah good news atau sebuah perubahan yang sangat bagus gitu loh Pak. Artinya dengan adanya MP21 itu bagi saya Oke. kita ikhtiar harus lebih maksimal, semangat juga harus ditingkatkan karena hasil tidak akan pernah mengkhianati ikhtiar kita. Siap. Pokoknya Itu aja ya Pak ya? ya itu aja. Hasil tidak akan pernah hianat sebagaimana ikhtiar kita. Manjada wajada. Perusahaan sudah bersungguh-sungguh menyiapkan sistem yang begitu molek, yang begitu baik, yang begitu luar biasa. Wow, kita sambut dengan semangat baru, terus kebersamaan yang baru. Hasilnya juga akan luar biasa seperti sistem yang luar biasa ini MP21. Allahu Akbar. Mantap. Gembur terus. Terima kasih Pak Ustadz Jangkrik. Sama-sama Pak. Sama-sama. Semoga kita bisa bertemu lagi ya Pak ya. Amin, amin. Mudah-mudahan panjang umur.
Oke. Nah, itu dia Bapak Ibu Mitra Sinergi. Jadi kita udah ngobrol-ngobrol. Mungkin nanti kita akan lanjut lagi di konten selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pamit undur diri. Salam sinergi.